السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ayat yang ke-32 dari surat Al-Imran, setelah Allah katakan qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Setelah ayat yang merupakan barometer, alat ukur untuk mengukur kejujuran seseorang, apakah dia benar-benar cinta kepada Allah atau tidak, diukur dengan ayat ini. Kalau kalian cinta kepada Allah, maka ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ayat berikutnya yang berarti yang ke-32-nya, qul atiiullah war rasul, katakan pula pada mereka, taatilah Allah dan taatilah Rasul. Fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Taatilah Allah, taatilah Rasul. Kalau mereka menolak, maka berarti mereka orang-orang yang kafir dan Allah tidak suka pada orang-orang kafir. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Perintah kepada nabinya dan rasulnya untuk menyuruh manusia mentaati Allah dan rasulnya. Kata Syekh Sa'di, "Hadza amrun min Allah li'ibadihi bi'a'mam atau bi'a'ammil awamir wa huwa ta'atuhu wa ta'atu rasulih." Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam dan juga kepada seluruh hamba-hambanya agar menyuruh manusia agar mentaati dirinya, mentaati Allah Subhanahu wa taala dan mentaati utusannya Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ini merupakan a'ammu awamir, perintah yang paling umum. Taatilah Allah, taatilah Rasul. Allati yadkhul biha al-iman wat tauhid. Karena a'ammu awamir
selengkap-lengkap perintah, mencakup segala perintah. Artinya taatilah Allah, taatilah Rasul. Berarti seluruh apa yang Allah perintahkan, seluruh apa yang Rasulullah suruh, maka terkena dalam ayat ini. Taatilah Allah, taatilah Rasul. Perintah untuk bertauhid, perintah untuk beriman, perintah untuk percaya, perintah untuk tunduk, perintah segala perintah. Sifatnya umum. Berarti yadkhul biha al-iman wa tauhid. Berarti masuk pula di dalamnya keimanan dan tauhid. Wa ma huwa min furu'i dzalik, dan seluruh cabang-cabangnya. Minal a'mali wal aqwali adh-dhahira wal batilah wal batinah, dan seluruh cabang-cabangnya, apakah dalam bentuk perbuatan-perbuatan atau dalam bentuk ucapan-ucapan yang zahirah dan batinah, yang lahir dan batin. Bal yadkhul fi ta'atihi wa ta'at rasulih istinab ma naha anhu. Bahkan termasuk di dalam ketaatan pada Allah adalah meninggalkan apa yang dilarangnya. Jadi jangan dikira hanya ketaatan saja pada perintahnya, juga mentaati Allah dalam apa yang Allah larang. Kalau Allah katakan jangan, ya jangan. Kalau Allah katakan tinggalkan, ya tinggalkan. Kalau Nabi menyatakan tark utrukuh, tinggalkan dia, maka tinggalkanlah. Itu pun ketaatan. Berarti yang namanya sunnah, ada sunnah al-amaliyah, ada sunnah tarkiyah. Sunnah amaliyah artinya pengamalan sunnah. Tapi sunnah tarkiyah apa itu? Mengikuti sunnah Nabi. Kalau Nabi tidak mengerjakan, kita juga tidak mengerjakan. Kalau Nabi menyatakan jangan kerjakan, kita tidak kerjakan. Kalau Nabi katakan da', yang maknanya tinggalkanlah, da' ma yaribuk ila ma la yaribuk, tinggalkan yang meragukan kamu pada apa yang tidak meragukan kamu, maka kita tinggalkan. Itu pun sunnah. Sunnah dalam mengerjakan, itu yang pertama. Dan sunnah dalam meninggalkan apa yang semestinya ditinggalkan, itu sunnah juga, sunnah tarkiyah. Lianna ijtinabahu imtithalan li amrillah, karena meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah itu pun ketaatan kepada Allah. Meninggalkan apa yang dilarang oleh Rasulullah itu pun ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faman ata'a Allah wa rasulahu faulaika humul muflihun. Siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, berarti mereka lah yang akan mendapatkan falah. Qad aflahal mu'minun. Sungguh akan berbahagia orang-orang mukminun. Siapa mukminun? Orang-orang yang mentaati Allah dan mentaati Rasulnya. Tetapi sebaliknya, fa in tawallau, kalau berpaling, ay a'radu, menolak, an ta'atillah wa rasulih, tidak mau taat pada Allah, tidak mau taat pada Rasulnya, falaisa thamma amrin yarji'una ilaihi illa al-kufr, maka tidak ada di sana urusan yang dia kembali kepadanya kecuali kekafiran. Sama bukan summa. Kalau summa artinya kemudian. Kalau sama artinya hunaka. Wa min sama wa min hunaka. Falaysa sama artinya laisa hunaka amrin yarji'una ilaihi illa al-kufr wa ta'ah. Wa ta'at kullu syaitan marid. Tidak ada lain kecuali sebabnya adalah kekafiran. Kalau ada seorang yang berkata, saya tidak mau taat pada Allah,
Perintah apapun dari Allah saya tidak mau taat. Perintah apapun dari Rasulullah SAW saya nggak mau peduli. Apakah bisa dikatakan mukmin? Laisa hunaka sama. Tidak ada di sana kecuali kekafiran atau ketundukan pada syaitan. Bal yubghiduhu, dikatakan kutiba alaihi annahu man tawallahu fa innahu yudhilluhu wa yahdihi ila adzabis sa'ir. Telah dicatat oleh Allah satu keputusan bahwa siapa yang berpaling dari Allah dan berwala kepada syaitan, fa innahu yudhilluhu, maka syaitan pasti akan menyesatkannya. Wa yahdihi ila adzabis sa'ir, dan membimbing syaitan, membimbing mereka. Tetapi lanjutkan ayatnya, membimbing kemana? Yahdihi ila adzab as-sa'ir, membimbing kepada azab neraka sa'ir, mengarahkannya kepada azab Allah Subhanahu wa taala, itu syaitan. Falihada qal, oleh karena itu Allah berkata, fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Oleh karena itu Allah berkata selanjutnya, siapa yang berpaling, tidak mau taat pada Allah dan Rasulnya, maka Allah tidak suka kepada orang-orang kafir. Bal yubghiduhum wa yamqutuhum, bahkan Allah benci pada mereka dan Allah murka pada mereka. Wa yu'aqibuhum ashaddal 'uqubah, dan Allah akan membalas dengan sekeras-keras balasan. Wa ka'anna fi hadhihi al-ayatil karimah bayanan wa tafsiran, seakan-akan dalam ayat yang mulia ini ada penjelasan, ada tafsir tentang ittiba'u rasulih. Wa anna dzalika bi ta'atillah wa ta'ati rasulih. Hadza huwa al-ittiba' al-haqiqi. Masih ingat ayat sebelumnya? In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kalian cinta pada Allah, maka ikutilah aku. Ini perintah Allah pada nabinya untuk mengatakan seperti itu. Ikutilah aku, ikutilah nabi. Banyak para pengaku cinta kepada Allah, kemudian berkata, saya sudah membuktikan bahwa saya juga ikut nabi. Ini buktinya, saya ikut nabi. Mana? Ini ibadah-ibadah saya. Sebentar, yang mana? Yang ini nggak cocok dengan perintah Nabi, yang itu nggak cocok dengan perintah Nabi, yang ini nggak sesuai dengan sunnah, yang ini nggak sesuai dengan sunnah. Yang mana yang kamu ikuti Nabi? Pokoknya saya ngikut Nabi, ikut Islam. Dijawab oleh Allah. Makanya kata Syekh Sa'di, seakan-akan ayat ini tafsir bahwa ikut Nabi itu adalah dengan ta'atullah wa ta'atur rasulih. Ikut Nabi itu dengan mentaati perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya. Yang disuruh kerjakan, yang tidak disuruh jangan kerjakan. Yang disuruh taati, yang dilarang tinggalkan. Itu baru ikut Nabi. Alhamdulillah. Adapun kalau berusaha membuktikan cinta kepada Nabi dengan membuat patung Nabi, ya percuma. Karena itu bukan ketaatan pada Allah, bukan ketaatan pada Rasulnya. Ini buktinya saya cinta, saya bikin patungnya, saya berikan berbagai macam perhiasan-perhiasan pada matanya, pada bajunya, segala macam kuburannya saya tinggikan, saya muliakan. Ya itu bukan yang disuruh. Bukan bukti cinta. Bukti cinta saya adalah saya pelihara semua peninggalan Nabi. Bahkan kertas dan pakaiannya, kulit sisa dari catatan Nabi saya pelihara sampai hari ini masih ada. Apakah itu disuruh?
Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Bahkan saya rayakan kelahirannya, kematiannya, naik Isra Mi'rajnya, apalagi nikahnya, semua saya rayakan. Enggak diperintahkan, enggak disuruh. Yang disuruh merayakan Idul Adha dan Idul Fitri. Berarti barakallahu fikum, alhamdulillah, maha suci Allah, maha terpuji Allah, maha adil Allah, dan Allah maha tahu bahwa kalian memerlukan rincian. Kalau kalian cinta pada Allah, ikutilah Rasul. Ikuti Rasul itu maknanya taati beliau. Yang disuruh kerjakan, yang dilarang jangan kerjakan, yang dilarang tinggalkan. Apakah Rasulullah SAW menyuruh untuk membangun kuburan? Kata Nabi, jangan dibangun kuburanku. Jangan dibikin masjid. Apakah Nabi nyuruh untuk membuat pernak-pernik perhiasan-perhiasan di kuburannya? Dengan batu pualam, dengan ini, dengan itu? Tidak, Nabi tidak nyuruh. Apakah Nabi nyuruh rayakanlah kelahiranku, kematianku, Isra Mi'rajku? Tidak, tidak disuruh. Kenapa lancang? Wah, ini bukti cinta. Bukti cinta itu mentaati perintahnya, menjauhi larangannya. Yang disuruh kerjakan, yang dilarang jangan dikerjakan. Nabi menyatakan, la tattakhidhu qabri watanan yu'bad. Jangan jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Kemudian berkata pula, jangan jadikan kuburanku sebagai masjid. Fa inni anhaakum an dzalik. Aku melarang kalian. Lihat. Nabi mengatakan aku melarang kalian. Ikhwani fid din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bahkan Nabi menyatakan, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang mengerjakan satu amalan yang katanya ibadah, tapi nggak ada perintahku, maka dia tertolak. Lihat ucapan Allah Subhanahu wa taala, fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Ati'ullah, taatilah Allah war Rasul. Kata Syekh Sa'di, ini tafsir. Ka'anna fil ayati bayanan wa tafsiran. Sepertinya seakan-akan dalam ayat ini merupakan tafsir, penjelasan dari ayat sebelumnya. Mencintai Allah, mencintai Rasulnya itu dengan mentaati perintah-perintahnya. Yang disuruh kerjakan berarti kamu cinta. Yang dilarang tinggalkan berarti kamu cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya. Tetapi yang disuruh enggak dikerjakan, yang tidak disuruh dikerjakan. Ini keanehan. Ini keanehan. Wa anadzalika bi ta'atillahi wa ta'ati rasulih, hadza huwa al-ittiba' al-haqiqi. Maka ittiba' yang hakiki adalah dengan mentaati perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya. Ikhwani fid din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada catatan sedikit. Bahwasanya kalimat wa man fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Siapa yang menolak, siapa yang berpaling, tidak mau taat pada Allah, tidak mau taat pada Rasul, maka Allah tidak suka orang-orang kafir. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, bahwasanya makna ayat ini adalah ancaman siapa yang menolak taat pada Allah, menolak taat pada Rasul, berarti dia orang kafir, atau berarti dia berbuat kekafiran. Ikhwani fid din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Catatan yang pentingnya adalah bahwa dalam ucapan para ulama, dalam ucapan Ibnu Katsir, dalam ucapan para imam ahlu sunnah, barang siapa yang tidak mau maka dia kafir, barang siapa yang mengerjakan begini maka dia kafir. Ini adalah nasihat dan peringatan, karena ayatnya juga mengancam dan mengingatkan
Maka biarkan peringatan sebagai peringatan. Biarkanlah ancaman sebagai ancaman. Kata Imam Ahmad rahimahullah, dan kata para ulama yang lainnya, seperti yang tadi ucapan Ibnu Katsir rahimahullah, bahwa ini ancaman. Bedakan dengan ta'yin dan tuduhan. Ta'yin itu kamu kafir, kalian kafir, orang ini dan kelompok itu kafir semua. Beda. Ayat ini tidak menunjuk hidung siapapun, hanya mensifati siapa yang berbuat begini kafir. Itu banyak dalam Al-Quran, dan sama sekali tidak mencetak teroris, sama sekali tidak mendidik radikal, dan sama sekali tidak menyebabkan munculnya ghulu, ekstrim, dan tindak kriminal. Tidak. Mengapa? Karena ta'mim itu hanya nasihat. Bedakan antara ta'mim dengan ta'yin. Ta'mim itu dengan am. Barang siapa yang tidak mau salat, tidak mau puasa, dan menyatakan saya tidak peduli, maka dia kafir. Apa ini? Saya tidak menyebutkan siapapun, tapi ini ancaman bagi siapa yang mengerjakan perbuatan tadi, atau yang tidak salat, tidak puasa, takut. Baik. Apa fungsinya? Fungsinya adalah wa'id syadid, ancaman yang keras, supaya kaum muslimin jera dan takut, tidak berani melakukan hal tersebut, enggak berani meninggalkan salat, enggak berani menentang Allah, enggak berani menentang Rasulnya, karena takut kafir. Tetapi untuk ta'yin fulan kafir masih perlu rincian-rincian lain. Dia meninggalkannya karena apa? Karena malas atau karena penentangan inad? Apakah terpaksa atau tidak terpaksa? Apakah tahu hukumnya itu fardu ain atau belum ngerti kalau itu fardu ain? Masih ada sekian pembahasan. Sehingga ketika munculnya praktek ghulu dari kaum teroris, kaum khawarij, mengkafir-kafirkan kaum muslimin, kafir halal darahnya, kita serang mereka, kita bunuh mereka. Jangan salahkan ayatnya. Jangan salahkan ayatnya yang menyatakan wa man yatawallahum minkum fahuwa minhum. Siapa yang berwala pada mereka dari kalian, maka dia adalah kafir, sama dengan mereka. Jangan salahkan ayatnya. Jangan salahkan hadisnya. Jangan salahkan ucapan Ibnu Katsir rahimahullah. Jangan salahkan Syekh Sa'di. Jangan salahkan Imam Syafi'i yang menyatakan siapa yang tidak menyatakan bahwa Allah di atas arsy maka dia kafir. Jangan disalahkan. Itu ilmu. Mengajarkan mukmin itu begini, kafir itu begini. Maka hendaklah kalian menjadi beriman dan jangan seperti orang kafir. Pelajaran. Karena kesalahan ada pada mereka sendiri. Apa itu? Langsung mengkafirkan serampangan, tidak membahas fikihnya. Apa fikihnya? Apakah sudah lengkap syurutut takfir, syarat-syarat untuk dikatakan kafir? Kalau sudah lengkap syarat-syaratnya, ucapannya, ininya, menunjukkan semuanya perbuatan kafir. Baik. Yang kedua, apakah ada mawani'nya, ada penghalang-penghalangnya untuk dikafirkan? Sudah mengerjakan kekufuran, tapi ada penghalangnya, yaitu dia mengucapkannya dalam keadaan tidak sadar, mabuk, tidak bisa dikatakan kafir. Atau mengucapkannya dalam keadaan dipaksa, maka dia tidak kafir. Seperti Ammar bin Yasir yang menyebutkan berhala-berhala mereka, tetapi Nabi menyatakan tidak. Ammar bin Yasir dipenuhi dengan keimanan min mafraqi ra'si sampai ujung kakinya. Dari belahan rambutnya sampai ujung kakinya. Dalam hadis yang sahih, ada seorang yang kehilangan unta dan perbekalannya ada di atas untanya di padang pasir yang tandus, yang sejauh mata memandang ke seluruh penjuru semuanya pasir. Yang artinya dia akan mati. Airnya, makanannya, semuanya di atas untanya hilang. Dia cari ke sana kemari, tidak ketemu. Maka dia duduk dalam keadaan sudah siap mati.
saya akan mati. Saya akan mati. Tertidur. Begitu sadar, bangun, untanya ada di hadapannya dengan perbekalannya lengkap. Maka dia gembira dan menyatakan, ya Allah, engkau hambaku dan akulah Rabbmu. Ucapan kafir ini. Iya kan? Tetapi Allah tersenyum ketika itu. Mengapa? Karena tidak sengaja. Tidak niat. Dia inginnya mengatakan engkau Rabbku dan akulah hambamu. Tetapi saking gembiranya salah ngomong. Tergelincir lidahnya. Maka yang dilihat oleh Allah niatnya. Berarti setelah syurut ada mawani'. Kalau disampaikan kepada mereka ini kaum ekstrim yang serampangan ini, Ustaz, ada orang yang berkata, aku adalah Rabbmu dan engkau ya Allah adalah hambaku. Bagaimana hukumnya? Wah, pasti akan mengatakan kafir, halal darahnya, bunuh dia. Harusnya jangan seperti itu. Tanyakan, kenapa dia bilang begitu? Ustaz, salah ngomong. Ya beda hukumnya. Mabuk Ustaz, tunggu sampai sadar. Setelah sadar dari mabuknya, sembuh, ditanya, kamu ngomong apa tadi? Tidak tahu. Siapa Rabbmu? Allah. Ikhwan fillah azam, berarti dia masih muslim. Kamu beriman bahwa tidak ada ilah kecuali Allah. Saya sangat beriman kalau tidak ada Tuhan kecuali Allah. Kenapa berbuat maksiat? Ya itulah saya memang masih begini, saya harus. Walaupun dia fasik, asi, tapi masih muslim. Sebentar, tanyakan dulu apa hukumnya menyatakan bahwa berhala-berhala itu Tuhan kami. Siapa yang ngomong? Kenapa dia ngomong? Apakah dia sedang dipaksa? Iya, bukan hanya dipaksa, disiksa. Bapaknya sudah meninggal karena kakinya diikat dengan satu kuda, kaki yang lainnya dengan kuda yang lain, dipacu kuda tadi ke arah yang berbeda sehingga terbelah dua badannya. Ibunya ditusuk dengan besi panas dari kemaluannya sampai tembus ke mulutnya. Itu Ammar bin Yasir. Maka kalau Ammar menyatakan dengan kalimat-kalimat dari berhala-berhala mereka, sangat-sangat dimaklumi. Ukriha. Maka turun ayat Allah Subhanahu wa taala, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali yang terpaksa dalam keadaan hatinya tentram dengan keimanan. Berarti di samping syurut ada mawani'. Syarat-syarat pengkafiran lengkap, apakah ada penghalang-penghalangnya? Kalau ada penghalang-penghalangnya, tidak, dia tidak kafir. Karena ada penghalangnya apa? Terpaksa, atau alpa, atau tidak sadar, atau jahil, nggak ngerti. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka ayat yang seperti ini, atau seperti ayat yang nanti akan datang di surat kita ini, yaitu ayat Allah Subhanahu wa taala, wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia kafir. Maka bukan ayat ini yang salah. Masa kita akan berkata Al-Quran ini menyebabkan munculnya teroris? Karena ada ayat yang menyatakan pengkafiran terhadap orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Astagfirullah. Berarti sama dengan Yahudi dan Nasrani. Sama dengan musuh-musuh Islam. Bahwa terorisme itu dari ajaran Islam. Dari kitab mereka. Seperti haula'il kuffar. Orang-orang kafir. Kalian kaum muslimin. Berbahasa dengan baik yang benar. Bukan ayatnya yang salah. Pemahaman mereka yang salah. Harusnya ayat ini difungsikan sebagai nasihat. Agar mereka tidak berani menjalani jalan kekafiran. Dan mereka berupaya untuk menjalani jalan keislaman. Agar mereka menghindari penyebab-penyebab kekafiran. Itu saja. Adapun untuk mentakyin si fulan kafir halal darahnya membutuhkan syurut wa mawani'. Dan itu fiqh yang dipahami oleh para ulama, para pakar-pakarnya. Kalaupun lengkap syaratnya dan bersih mawani'nya, apakah boleh langsung dibunuh? Tidak. Karena itu bukan hak kalian, rakyat jelata. Bukan hak kita.
hak penguasa yang menghukumi mereka. Yustatab salasata ayyam wa intab wa illa duribat unuquh. Diminta taubat 3 hari oleh penguasa. Kalau mau taubat, kalau tidak mau taubat, maka duribat unuquh, dipenggal lehernya. Masih diberi kesempatan 3 hari untuk taubat. Yang tahu konsekuensinya bahwa dia akan dipenggal lehernya kalau tidak taubat, kemungkinan besarnya dia akan taubat. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Kalau penguasa tidak mengamalkan, laisa alaina, laisa alaikum. Bukan tanggung jawab kita, bukan tanggung jawab kalian. Kita sudah menyampaikan bahwa orang ini hukumnya begini, orang itu hukumnya begitu. Mereka, para penguasa yang akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang mereka punya kebijakan lain, cukup di penjara saja. Cukup begini saja sebagai pelajaran, barangkali mau taubat. Itu ijtihad mereka. Bukan tanggung jawab kita. Sehingga barakallahu fikum walhamdulillah, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tamat kalimatu rabbika sidqan wa adla, lengkap sempurna, enggak ada kekurangan dari sisi apapun. Tetapi munculnya praktek-praktek kebodohan dan tuduhan serampangan tanpa ilmu, itulah penyebab berbagai macam bentuk-bentuk terorisme dan radikalisme. Taufiq wal afiyah wal hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma wa hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.